Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli wa sallim wa ajib wa barik wa karim alaihi wa tamim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad sayyidil alamin wa rahimin. Ya Rabbi sholli alaihi Mustafa ma'al hajati idza qudiyat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli wa sallim wa ajib wa barik wa karim alaihi wa tamim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad sayyidis sholin wal muttaqin. Ya Rabbi sholli alaihi Mustafa ma'asuduri ijahul silah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli wa sallim wa ajib wa barik wa karim alaihi wa tamim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad sayyidis sabirin wal mu'minin. Ya Rabbi sholli alaihi murtada ma'adarajati ijaru fi'at. Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan liman fuqara'il imani wal islami wa liman hadara fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis. Allahumma al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jalal Qadir insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu memberkahi hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, turunan-turunan kita, semuanya, handai tolan dan tetangga-tetangga kita, keberkahan dan rezeki yang luas, yang mencukupi, bahkan melebihi daripada apa yang kita hajatkan untuk kita dan anak-anak kita, keturunan kita. Semoga Allah memberikan ridhonya untuk kita, sehingga kita juga dapat meridhai Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuannya, tanpa sedikit pun memprotes, dan membersamakan kita dengan Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di akhir hidup kita, di barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya gulam, wajadta indaka tafriqatan bainal ghina wal fakir inda iqbaliha alaika fala falaha laka. Wahai anak-anakku, kata Syekh, in wajadta indaka tafriqatan bainal ghina wal fakir, jika engkau melihat keadaan betapa terjadi perbedaan penerimaan antara orang-orang kaya dengan fakir, engkau jangan pusing. Pala-palaha itu tidak menguntungkan kamu, tidak membuat kamu mendapatkan kemenangan. Maksudnya begini, dalam hidup ini biasanya bila orang tuh berduit pasti dihormati, ya lah. Kalau kita tidak berduit, ya jangan hendak minta hormat. Kenapa? Miskin, ya kan? Jangan minta hormat. Tapi itu jangan kamu risaukan, karena keadaan kamu mungkin sedang miskin, lalu kamu tidak dihormati orang. Jangan kamu risaukan, jangan kamu pikirkan, itu tidak ada menguntungkan bagi kamu. Karena begitulah masyarakat sudah secara alamiah, ya kan? Ada orang kaya dihormati, iyalah. Ada orang miskin tidak dihormati, dilecehkan. Jangan dipikirkan, jangan diutak-atik masalah itu. Itu sampai hari kiamat gitu ya kah? Nah, orang kaya, orang miskin tidak ada masalah. Fa'akrimil fuqara, maka yang penting kamu adalah bagaimana memuliakan orang-orang fakir, as-subar atau as-sabru, orang-orang fakir yang sabar. Nah, ini ada orang fakir umum, ada orang fakir yang sabar. Ini yang kita perhatikan. Mungkin kita, mungkin orang lain. Nah kayak apa? Yalah. Nah kayak apa orang fakir sabar itu? Perhatikan, muliakanlah orang-orang yang fakir sabar. Nah, kamu jangan ikut-ikutan memuliakan orang-orang kaya. Nah, nanti kamu akan di apa? Bila kamu terlalu memuliakan orang kaya, kamu akan dijadikan budak olehnya. Iyalah. Tapi kalau orang kaya itu orangnya adalah pemberi kebaikan, ya tidak ada masalah. Wa tabarruk bihim, bertabaruklah engkau kepada orang-orang yang fakir yang sabar tadi, fakir yang sabar. Bertabaruk, ambil berkah kepada mereka. Nah, ini penting. Banyak kita ini ambil barakat, ambil barakat, tapi kita tidak tahu barakat itu apa. Nah, ini saya mengajarkan berkah yang besar itu juga adalah pada orang-orang fakir yang sabar. Orang yang fakir lagi sabar. Contohnya apa? Orang yang fakir tidak mengeluh dengan kefakirannya, ya kan? Ada kayak orang fakir tapi mengeluh. Karena ngomong-ngomong di sini aku nih sakit bana hidup nih tahu aja. Jar garbus, aku nih sakit bana le hidup. Ujar sirawin, aku nih sakit bana hidup, susah bana aku hidup nih. Ja paloy ke rumahku aja paloy. Nah, pagrang aja kita ke rumahnya paloy. Kenapa aku nih sakit juga aja paloy. Jadi kita sini bertetangisan aja. Orang-orang yang mengeluh seperti itu bukan orang sabar. Orang yang tidak ada sedikit pun keluhan di mulutnya, dia masih bisa bersabar, dia masih bisa menikmati rahmat Allah di alam semesta ini. Fatabarrak bihim, maka bertabaruklah, ambil berkahlah kepada mereka.
wa biliqaihim, kalau perlu datangi mereka, wal julusi, duduk bersama mereka, ma'ahum, bersama mereka. Nah, ini ajaran saya nih, ini ajaran agama nih, agama kita. Cuma kita lupakan nih banyak. Iyalah. Nah, marifat kita buntu, naik buntu pulang, tapi paham kenapa kita kadang menghormati, kadang mengambil berkah kepada mereka ini. Kenapa mereka itu bisa memberikan pelajaran? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fuqara'us subaru julasa'ur rahmani yaumal qiyamah. Ujar Nabi, orang-orang yang fakir yang sabar itu, orang fakir penyabar. Nah, gitu bahasanya. Julasa'ur rahman, di hari yaumil kiamat nanti dia duduk bersama Tuhan Rahman. Maksudnya duduk bersama Rahman itu rahmat Allah itu dekat mana lawan mereka? Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Jadi lamunnya kita sering duduk bersama orang-orang fakir yang sabar, maka kita di akhirat nanti akan bersama dengan mereka, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun pian ini semunyaan misalnya pakir-pakir untung mana ulun. Kenapa untung? Berarti ulun duduk-duduk lawan orang fakir nang sabar. Ya kala. Atau pian siapa aja teman pian kawan fakir yang sabar, temani duduk bersama mereka, bersilaturahmi dengan mereka. Julusa urhul yauma biqulubihim wa godan biasadihim. Duduklah pada hari di mana engkau bisa biqulubihim, dengan hati mereka, artinya berkisah tentang nikmat Allah, berkisah tentang kebaikan Allah, apa yang susah kita bisa menerima nasihatnya. Jangan tapi mengeluh ya sidin. Ya kelak hidup ini nang kayak ini pangdah, hidup ini nang kayak nah jar sidin misalnya tua orangnya. Ya kelak kalau ingin mau cari berkah juga itu cari berkah pertama. Kalau yang dulu beberapa minggu kemarin saya mengatakan cari berkah juga kepada orang tua, yang orang tua itu bertakwa lagi sabar. Nah itu memberi berkah juga. Tapi orang tuanya umur tua aja sih din, tapi kada penyabar. Orang kena menyambati orang sih din, atau kena minta apakah or permintaan mana sih din? Bawa apa ikam jar sih din? Aro to kacau to. Iyalah itu lain. Tapi orang tua yang penyabar, ya lah, tidak menyombongkan diri, yang bertakwa kepada Allah itu memberi berkah juga. Mun ada bisi kuitan nangka itu basuk korbanar, babarakat bana lagi sidin, bertakwa pulang sidinnya, subhanallah. Wa goda biasadihim, besok hari engkau akan bersama mereka dengan jasad mereka. Alladzi jahadat qulubuhum bid dunya. Karena orang-orang yang fakir penyabar itu, orang-orang fakir penyabar itu, mereka sudah diberikan Tuhan secara jazbah, ditarik Allah supaya menjadi orang-orang yang juhud di dunia. Yalah, mun orang kayanya kada kau juhud, bebaya keluar kendaraan baru, nukar pulang nang anyar jala, kada kau aja menahan diri, yalah, karena duit banyak. Ya kelak. Kita lihat binian pina bunga sekawan nih jar ulang nih jar ya kelak ditambahi karena duit banyak. Tapi orang-orang yang miskin, pokora penyabar tadi, mereka sudah diberikan Allah alladzina jahadat qulubuhum fid dunya, di hati mereka sudah berjuhud terhadap dunia, wa radat anjinatiha, bahkan mereka menolak kemewahan adalah orang rajin. Hendak diberi kemewahan kerapun sih din? Ya lah, karena sudah terbiasa dengan sulit. Iyalah. Dibawa orang makan daging kerapun sih din? Aku biasa makan iwak karing talang aja sih din. Hati-hati pian kalau naik darah tinggi pian. Aku mulai lagi halus makan iwak karing talang karena darah tinggi. Nah ini perhatikan orang-orang kayak itulah. Itu orang-orang yang bersama Allah nanti di yaumil qiyamah. Wahtaru faqrahum ala ginahum. Pilihlah mereka karena kepakiran mereka dengan kesabarannya itu ala ginahum, atas kekayaan, kecukupan mereka terhadap sesuatu, merasa cukup dengan sesuatu. Sifat hidup ini ada namanya qanaah. Jadi orang qanaah itu orang yang merasa cukup.
Merasa cukup bukan merasa hebat, itu lain. Merasa cukup itu cukup puas, merasa cukup puas apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Syukur dah. Isi rumah sewaan, nah miris pulang bila hujan. Ya Allah, kalau nang kada sabar, pakir nang kada sabar, ngini jar orang nang menyewakannya, orang menyewakan aja jar. Anu kada di anu jar, apa atap kada diperhatikan jar, timbul kita jar yang menyewani lalu anu kehujanan. Tapi kalau orang sabar yang pakir nang sabar itu, alhamdulillah, syukur juga aku nih bisa rumah jar. Ya kalau meskipun nyewa, kawat tidur aja tuh udah ada masalah ya lah. Nah itu, makanya apalagi sekarang lah zaman WA lah, nah zaman WhatsApp tuh nah. Kena datang informasi nang apakah zaman TikTok, zaman apa lagi? Kena nang apakah skincare kah, apa-apa keluar ya lah. Isu-isu tentang apakah kita abut, orang menanggapi itu aja. Terlihat nang Iran non Israel nih abut pulang. Yalah. Wah, ini harus bersedia bawang di rumah aja. Nang bini orang melihat lo memaksa laki abahnya aja. Siapakan sembunyian segegalanya jar. Bawang dibanyakin nukar, baras dibanyakin, macam-macam abut nang laki duit kada ada juga. Mau lah bisa bini mendemonya di rumah. Yuk, laki kada sabar kayak apa? Bisa hamok laki. Apa? Ini sabar. Wassabaru alaihi, mereka bisa sabar atas semua itu. Ya kalau nambah laki pina sabar, dapatnya bini mendemo atau ribut pulang. Ya kah? Jadi bapak pintar bersabar aja. Karena apa? Karena bila kita sabar, meskipun kita kaya, mungkin kaya kita, tapi bisa bersabar, tetap kita jalankan sabar. Sudah kaya kita nih sabar, pulang bagus banget tuh. Atau apalagi kita fakir yang sabar, dibukakan Tuhan karena marifat, nah mengerti mudah, ilmu marifat tuh mudah banget paham, sadar diri. Berzikir itu guru ajar, ulun kawa guru ajar. Zikir lisan, zikir sirnya ada, zikir tidak ada huruf suaranya ada, kawa ulun bilang gabungakan, mau hebat panakala. Kenapa? Tabuka anu dah. Yalah. Nah, itu wassabaru. Falamma tamma lahum hajaqati'athumul akhirah wa aradat nafsaha. Maka nanti kata Syekh, bila sempurna kesabaran mereka sampai mereka meninggal dunia, orang-orang fakir yang sabar tadi, mereka diberikan kepada mereka hajaqati'athumul akhir. Mereka mendapatkan penawaran kitbah itu lamaran. Akhirat menawari, bahasa lain kalau dalam hadis itu surga menawarkan diri kepadanya. Iyalah, surga membuka diri untuk masukkan sini, masuk surga. Nah, nyaman banget kalak di yaumil kiamah duduk bersama Allah. Kemudian dia surga laju ipang sini nah, masuk ke dalam surga. Subhanallah. Wa radat nafsaha alaihim. Tapi orang-orang fakir pokarat itu sebahagian daripada mereka, nah ini itu orang fakir yang sudah marifat pulang, fakir, sabar, marifat, justru menolak surga itu datang kepada dirinya. Subhanallah. Ditolakkan surga itu datang kepada dirinya. Di baris surga kedakunnya 5 aja. Kenapa? Fantasiduhu biha falamma hasalat lahum ra'unaha ghairu rabbihim. Karena ketika mereka melihat di surga, masuk ke dalam surga, mana Allah aja-nya? Di sini tidak ada Allah aja-nya. Kami keluar aja dari surga ini. Subhanallah. Ini orang yang ma'rifat. Jadi orang yang belajar ma'rifat itu, surga itu pasti menawarkan diri kepadanya, tapi dia menolak, dia ingin bertemu dengan Tuhan. Karena janji Allah di akhirat, wujuhu yawma idzin nadirah wa ila rabbihim najirah. Wajah mereka berseri-seri karena mereka ingin melihat Tuhannya.
Najirah, karena ingin melihat wajah Tuhan. Itulah nikmat yang sejati, kata mereka. Nah, jadi nanti orang fakir pokora sabar tadi sudah sekian sampai meninggal dunia, mereka itu dibukakan Allah ma'rifah kepada mereka, sehingga rindu dendamlah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking rindunya lupa mereka dengan keindahan surga yang sebegitu indah. Surga pun menawarkan kepadanya, ditolaknya karena begitu rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak apa kita membaca diri ini? Ya kah? Nah, tuh. Kenapa? Nanti kita cari kenapa jadi memang surga itu tidak begitu menarik lagi bagi orang-orang ahli marifat. Ya lah. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi